Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kelas 8C. Pagi, sehat semua? Sehat, masih semangat ya? Seperti Pak Guru, walaupun kondisinya bisa ada di sini tapi tetap semangat. Oke? Oke, untuk hari ini, untuk mengawali pembelajaran kita berdoa dulu untuk mengawali kegiatan pembelajaran di pagi hari. Oke, sekarang berdoa dulu dipimpin ketua kelas atau yang mewakili. Hari ini yang tidak berangkat Nipsa sakit, kita doakan semoga Nipsa segera sehat, segera sembuh, bertemu dengan kita semua biar ceria lagi. Amin. Nah, untuk mengawali pembelajaran kita hari ini seperti biasa kita latihan mengingat kembali lagu-lagu nasional Indonesia. Pilihannya adalah lagu Garuda Pancasila ya, kita bisa mulai ya. 1, 2, 3. Untuk kita semuanya kelas 8 luar biasa. Oke, untuk kali ini Pak Guru ingatkan kesepakatan kelas kita. Oke ya, karena dalam belajar harus sepakat dulu. Kesepakatan kelas yang sudah kita bentuk sama Mas Renaldi kemarin, Mas Renaldi tidak memakai topi, kemudian apa lagi? Tidak makan di kelas, kemudian tidak bercanda saat guru menerangkan. Oke, cukup ya. Kalau bercanda tidak boleh, kalau bicara sendiri boleh? Nggak boleh, nanti dikira bicara sendiri ya. Oke, untuk materi yang kemarin kita kan sudah belajar tentang aktivitas ekonomi. Seperti yang sudah Pak Guru sering sampaikan, pelajaran IPS adalah pelajaran tentang kehidupan kita sehari-hari. Tiap hari ketemu. Kalau Pak Guru mencontohkan gampang jadinya ya. Sehingga kayak contohnya kemarin, materi yang kemarin, aktivitas ekonomi, aktivitas untuk memenuhi kebutuhan ekonomi kita sehari-hari. Dan sudah paham semua ya, nggak ada pertanyaan untuk materi aktivitas ekonomi. Lanjutannya, muaranya
Setelah kebutuhan ekonomi kita penuhi, kemudian kebutuhan yang lain yaitu status sosial seperti yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu tentang mobilitas sosial. Bisa di buku dilihat di buku paketnya, di buku paket bisa dibuka tentang mobilitas sosial, atau di buku pendampingnya ada, di buku pendamping ya. Kalau di buku paket ada, di buku pendamping ada, bisa dibuka. Sudah ketemu untuk pembelajaran hari ini? Sudah, oke. Sekarang tujuannya, kita belajar kan ada tujuannya. Kayak kalian dari rumah ke sini kan punya tujuan. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu melalui model pembelajaran PPL, kegiatan menyimak, mengamati gambar, melihat tayangan video, murid atau kalian mampu mendeskripsikan bentuk-bentuk mobilitas sosial yang ada di masyarakat dengan benar. Kemudian tujuan pembelajaran berikutnya melalui model pembelajaran PPL, kegiatan diskusi kelompok, murid atau kalian nanti akan mampu menganalisis proses mobilitas sosial yang terjadi di masyarakat dengan tepat. Seperti yang sering Pak Guru sampaikan, kalau kita baca mungkin angan-angannya atau ekspektasi kita itu di awang-awang, sehingga dari kalimat Pak Guru jabarkan. Contohnya tujuan pertama menyimak, nanti kalian menyimak tayangan video, menyimak Pak Guru yang sampaikan, mengamati gambar di video, gambar di presentasi, kemudian melihat tayang video tadi sudah, sehingga nanti kalian akan mendeskripsikan bentuk-bentuk mobilitas sosial. Mendeskripsikan bentuk-bentuk mobilitas sosial, maksudnya intinya kan nanti di sini bahwa bentuk mobilitas sosial itu ada vertikal, ada horizontal. Ini muaranya nanti ke sini. Tapi sebelum ke sini kan nanti ada A, B, C, D dan seterusnya. Untuk menuju ke tujuan pembelajaran yang pertama. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua, kita belajar menggunakan diskusi. Diskusi yang pertama, nanti kalian berkelompok melakukan pengisian yang akan Pak Guru sampaikan. Tetapi tugas individunya ini menganalisis proses mobilitas sosial yang terjadi di masyarakat. Nanti Pak Guru kasih LKPD-nya, sehingga nanti kalian bisa melihat di lingkungan sekitar kalian. Oke ya. Nah, tentang tujuan nggak ada masalah ya. Biar kita tambah semangat lagi, kita bermain tepuk atau ice breaking. Yang katanya Mas Lana ice break tugel, berarti tugelan es Pak Guru. Cari Mas Lana bukan ya. Ice breakingnya biar kita semangat lagi. Oke ya, pakai tepuk. Kalau Pak Guru bilang tepuk satu kan dari tepuk. Kalau ada tepuknya nggak usah tepuk ya. Jadi konsentrasi. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat, tiga. Kan nggak ada tepuknya ya. Sekali lagi ya, misalnya seperti yang kalian akan lakukan di kemudian hari, seperti materi kita hari ini, yaitu tepuk cinta ya. Tepuk cinta, tahu nggak tepuk cinta? Cinta kecil, cinta sedang, cinta besar. Buaya cinta itu yang di belakang ya. Kita pakai tepuk cinta ya. Cinta kecil, cinta sedang, cinta besar. Tepuk cinta, cinta kecil, pakai tepuk, tepuk cinta,
cinta kecil, cinta sedang, cinta besar. Tapi jangan ini ya, jangan cita-citanya jangan jomblo seumur hidup ya. Nanti nggak masuk ke tujuan pembelajaran. Oke, lanjut. Masih semangat ya setelah ice breaking ya. Oke, sekarang Pak Guru akan tujuan pembelajarannya sudah. Sekarang kita ke PPT-nya. Oke. Kita masih di bab 2 sambil nanti ada interaksi dari kalian. Bab 2 pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial bangsaan. Nah, materi kita hari ini adalah mobilitas sosial. Langsung ya, mobilitas sosial perpindahan posisi seseorang atau kelompok dari lapisan yang satu ke lapisan yang lain, atau kalau disimpulkan dari lapisan yang lebih tinggi menjadi lebih rendah menjadi lebih tinggi atau sejajar. Maksudnya begini, contohnya kelas kalian kelas 8C. Waktu kalian berangkat pertama kali ke kelas 8C, kelasnya kondisinya gimana? Kotor. Ada jadwal piket? Ada kesepakatan kelas kalau yang piket membersihkan? Belum. Kalau sudah dibentuk berarti ada ya. Berarti yang setiap pagi membersihkan kelas siapa? Yang piket. Nah, sehingga kelas kalian di 8C yang tadinya kotor dibersihkan, kelasnya menjadi bersih. Istirahat, montang-manting ngumpat mobil. Biasanya siapa yang montang-manting ngumpat mobil? Gak tahu ya, kalian yang jawab loh ya. Nah, setelah montang-manting ngumpat mobil, kelasnya kembali kotor. Dari kotor menjadi bersih, dari bersih menjadi kotor. Itu kan perpindahan ya, pindah. Inilah yang dimaksud mobilitas. Tapi yang kita pelajari adalah mobilitas sosial. Berarti yang pindah sosial, dari biasa saja menjadi luar biasa, dari luar biasa menjadi biasa saja. Kemudian selanjutnya bentuk mobilitas sosial yang tadi di tujuan pembelajarannya. Ada vertikal ke atas, ada vertikal ke bawah, dan yang ketiga ada horizontal. Vertikal itu perpindahan seseorang dari lebih tinggi menjadi lebih rendah, atau lebih rendah menjadi lebih tinggi. Contohnya kalian tujuan belajar di SMP 2 Langka kan punya cita-cita ya. Cita-citanya Mas Hani apa misalnya? Misalnya cita-citanya jadi pengusaha. Mas Yayan, Mas Yanwar jadi guru. Oke, luar biasa ya. Mbak Ismen cita-citanya guru juga. Kalau Mas Renaldi belum tahu cita-citanya, harus punya cita-cita. Paling tidak cita-cita jangka pendek. Kepengen apa? Kepengen makan nanti pas istirahat ya. Kalau Mas A.A. Adam, cita-citanya apa? A.A. Adam mau jadi pemain sepak bola, sepak tanpa M ya. Nah, dengan pendidikan diharapkan nanti kalian akan vertikal ke atas. Yang jadi biasa saja menjadi guru, menjadi pengusaha, menjadi pemain sepak bola, menjadi pengacara. Kalau ke bawah sih bagaimana? Ke bawah ya kayak Pak Guru. Nanti kalau di usia 60 tahun
di usia 60 tahun Pak Guru masih di sini. Apa namanya Mas Januar? Pensiun. Itu ke bawah ya. Jadi guru kemudian di rumah saja menganggur walaupun dibayar. Akan tetapi walaupun Pak Guru sudah tidak menjadi guru, itu turun ke bawahnya secara terhormat. Beda dengan yang ketua DPR. Kalau dulu namanya Bapak Setia Novanto misalnya, terjerat kasus korupsi, akhirnya diturunkan jabatannya dan ditangkap KPK. Itu turun ke bawah tapi terhormat apa tidak? Tidak. Kalian jangan sampai amit-amit ya. Nah itu jangan sampai. Kalau horizontal itu gampang ya. Horizontal misalnya Pak Guru jadi guru, pindah ke depan nih di SD Penusupan 02 jadi guru juga. Itu namanya horizontal. Nah ini dari sini ada yang mau ditanyakan dulu. Ini contoh yang dulu ya. Social climbing, social sinking. Pak Guru mau kasih presiden yang baru kan belum dilantik ya. Jadi pakai yang lama. Bapak Jokowi climbing karena dari bukan presiden naik menjadi presiden. Bapak SBY social sinking dari presiden turun jabatannya, tidak lagi menjabat sebagai presiden. Kalau sekarang nanti kan tahun 20 ya, Bapak Prabowo jadi bukan presiden, jadi presiden climbing, Pak Jokowi gantian social sinking dari presiden tidak menjabat lagi menjadi presiden. Ini yang horizontal tadi contohnya. Nah ini faktor pendorong. Lanjut ya. Faktor pendorong itu struktural. Maksudnya struktural apa? Struktural itu semua orang bisa, tidak dikecualikan. Pinter Mas Yunus. Harusnya tadi Pak Guru langsung tanya saja. Individu punya sikap pengetahuan keterampilan yang kemarin ditanyakan Bapak Kepala Sekolah waktu upacara mau dikasih uang 100.000 udah Pak Guru kasih cluenya nggak ada yang maju. Kan jawabannya sikap pengetahuan keterampilan. Majunya ada yang benar kemarin waktu upacara akhirnya nggak ada yang dapat 100.000 ya. Nah, dapatnya 20.000 dibagi-bagi. Kemudian ada selanjutnya faktor politik, faktor pendidikan. Faktor politik kalau kita aman, ya berarti kita bisa menuju cita-cita. Kayak lagunya Farel ya. Lagunya gimana ya Farel? Ku gantungkan, lupa, cita-cita setinggi angkasa, seperti itu ya. Sehingga untuk meraih cita-cita itu dengan pendidikan. Gak ada yang tidak pinter, 8C semuanya pinter. Akan tetapi yang SMP 2 Pangkajari, yang Indonesia cari adalah pinter dan berkarakter sesuai profil belajar Pancasila. Pinter tok gampang, tinggal buka HP googling. Pinternya Pak Guru menang kalah, pinternya kalian menang kalah, tapi karakternya Google kalah dengan karakternya kita yang lebih baik. Kayak faktor penghambat kemiskinan dan diskriminasi. Mohon maaf, sehingga semua orang yang dianggap miskin oleh negara, mohon maaf ya, negara hadir, contohnya tabung gas hanya untuk orang miskin.
Ini ya ditepung kas melono ya. Negara selalu hadir. Ada PKH, ada KIS Kartu Indonesia Sehat, ada Kartu Indonesia Pintar. Tujuannya apa? Untuk mendongkrak status sosial kalian, biar tidak membeda-bedakan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Alhamdulillah di Indonesia tidak menganut diskriminasi, jadi bebas. Kalau di sistem kasta kan tidak. Coba kamu kalau sistem kasta, kamu nggak bisa nikah dengan pujaan hati. Pujaan hati tahu? Hei pujaan hati, gitu ya. Lagunya siapa? Lagunya Jawa Tengah, lagunya Rapek ya. Untuk berubah status sosialnya ada salurannya. Pengen minum ada saluran air. Bisa orang tahan minumnya di keran. Besoknya perutnya sakit. Ayah bundanya marah-marah di grup WA, disuruh minum Pak Guru IPS di keran. Padahal nggak nyuruh ya. Lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, organisasi ekonomi, organisasi politik, ini yang Pak Guru sampaikan. Organisasi politik. Kalau mau jadi anggota DPR, ya masuk anggota organisasi politik. Tuh, kayak ini itu udah sama kayak partainya ya. Ini yang cita-citanya jadi pemain sepak bola ya, organisasi olahraga. Ada dampak mobilitas sosial, dampak positif, dampak negatif. Nah, kalau dampak positif, seseorang bisa lebih maju. Kemudian dampak positif berikutnya mempercepat tingkat perubahan sosial, meningkatkan integrasi sosial. Dampak negatifnya terjadinya konflik, gangguan psikologis. Nah, yang paling gampang yang B, mempercepat tingkat perubahan sosial. Ini bukan Pak Guru ngajari ya. Kadang namanya nasib gak tahu. Kita berubah sosialnya salah satunya karena faktor pernikahan. Contohnya Pak Guru dilamar sama gadis putranya pangeran, pokoknya raja Inggris. Pak Guru yang jadinya guru jadi pangeran ya Pak Guru ya. Nah, atau kalian bapak yang di sini karena karakternya bagus, attitude-nya bagus, etikanya luar biasa, lulusan SMP 2 pangkat, banyak cowok-cowok yang nyari, kalian mendapat suami dari anak gubernur Jawa Tengah misalnya. Nah kan jadinya Pak Guru kalau ketemu kamu, monggo Mbak Jenita, monggo Mbak Marsha, ya anaknya gubernur, Pak Guru masa nah kan salah ya. Nah ini untuk dampaknya mobilitas sosial. Nah biar tambah jelas ya, Pak Guru tayangkan videonya. Video ini hanya khusus ke tujuan pembelajaran. Tadi Pak Guru sudah memberikan materi. Nah untuk menuju tujuan pembelajaran tadi materinya sudah. Kita lihat video, tayang video berikut ini.
Oke, itu yang video Pak Guru tayangkan, video khusus untuk Pak Guru intikan ke tujuan pembelajaran biar arahnya kamu nggak kemana-mana. Nah, tadi kan tujuan pembelajaran kita simak lagi ya, bentuk mobilitas sosial ada vertikal ada dua ya, ke atas dan ke bawah, gimbing, sinking, dan horizontal. Kemudian nanti diharapkan kamu bisa menganalisis di masyarakat. Masyarakat siapa? Isi dari masyarakat apa? Orang. Kita orang bukan? Orang dikumpulkan jadi satu namanya masyarakat. Berarti tetangga kamu masyarakat apa tidak? Masyarakat. Kamu bisa lihat tetangga kalian di rumah ya. Ada yang tadinya sekolah sekarang bekerja, ada yang tadinya bekerja kemudian di rumah, ada yang tadinya bekerja menikah kemudian di rumah, ada yang tidak bekerja akhirnya menikah kemudian jadi bekerja. Nah, ini yang nanti diamati proses mobilitas sosial yang terjadi di masyarakat dengan cara berdiskusi. Akan tetapi untuk menuju ke tujuan kita harus paham dulu ya, diurut dulu biar tidak ini. Kelompok satu Pak Guru bentuk kelompok kemarin sudah Pak Guru bentuk kelompok menggunakan game menghitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 8. 1 kumpul, 2 kumpul, terbentuklah kelompok yang sekarang. Kelompok 1 nanti mempresentasikan pengertian mobilitas sosial. Kelompok 2 faktor pendorong mobilitas sosial, dan seterusnya. Kelompok 8 bentuk mobilitas sosial horizontal. Gumnya kan di kelompok 7 dan 8 itu misalkan seperti itu. Oke, siap ya. Yang belum ngumpul bisa ngumpul dulu sama kelompoknya, Mbak Indah sama Mbak Sabrina. Mas Nafis bisa apa Mbak Selitanya yang madep ke belakang Mbak Selita, biar Mas Nafisnya tidak nanti. Saya bagi yang akan kalian presentasikan bisa ditulis di kertas yang Pak Guru bagi ya.
saja didiskusikan sesuai kelompoknya, biar nanti satu kelompok kita satu kelas semua tentang materi mobilitas sosial. Nah, selanjutnya untuk tujuan pembelajaran yang kedua, mengamati di lingkungan masyarakat. Kan kamu kira-kira kan tadi udah bagus sampaikan yang namanya masyarakat apa? Manusia, kumpulan manusia. Tetangganya kamu ada yang kerja, ada yang dari kerja menjadi tidak bekerja, ada yang tidak bekerja menjadi kerja, ada yang kerjanya pindah, ada yang kerjanya jadi supir berganti menjadi misalnya tukang bangunan, itu kan horizontal. Nah, ini lembarannya Pak Guru bagi, kamu ngisinya di buku tulis ya, soalnya Pak Guru bagi, paham ya? Yang dipresentasikan ini nanti yang contoh di masyarakat dipresentasikan beberapa, jelas ya? Untuk lembar kerja LKPD namanya ya, lembar kerja peserta didik yang Pak Guru bagi ini, kalian setelah selesai mendiskusikan tentang kelompok 1 tentang apa? Pengertian, kelompok 2 tentang faktor pendorong dan seterusnya. Setelah selesai, kalian perhatikan orang-orang di sekitar tempat tinggalmu, dilihat lembar LKPD-nya, dilihat. Carilah contoh terjadinya mobilitas horizontal, vertikal ke atas, vertikal ke bawah. Tuliskan hasilmu ke dalam tabel. Jelas? Iya, itu kan tadi Pak Guru kasih kertas. Kalau nggak cukup di buku tulis, kalau lembar jawabnya tidak cukup. Nah, yang lembar LKPD yang aktivitas 16 dulu. Kalau sudah, nanti kita presentasikan yang pengertian mobilitas sosial dan seterusnya. Silakan dikerjakan, didiskusikan sambil bercanda, sambil berbahagia. Kalau bingung ditanyakan, kalau mau tanya ke depan sini, Pak Guru harapannya belum ya. Ini ke depan ke Pak Guru, atau Pak Guru dipanggil ya kenal ya. Pak Guru, nggak apa-apa kan, ngacung dulu, Pak Guru,
Nanti ke situ. Contoh mobilitas sosial horizontal di lingkungan sekitar. Misalnya Pak siapa? Tetangganya Mas Gilang ada apa namanya weh? Om Sumanto bekerja dari martabak di penusukan, jualan martabak lagi pindah di luar kota misalnya. Itu kan horizontal di lingkungannya kamu. Vertikal ke atas, vertikal ke atas. Masyarakat tetangganya ada yang tadinya tidak kerja jadi kerja. Namanya siapa contoh? Siapa namanya? Bang Mahmud ya. Tidak bekerja, sekarang bekerja apa? Oh, bekerja sebagai tukang kayu misalnya ya. Nah, kan itu mobilitas sosial vertikal ke atas. Kalau vertikal ke bawah, Mas Renadi pasti punya contohnya. Bapaknya benar. Bapaknya Mas Renadi nanti tulis nanti contohnya. Bapak saya tadinya kerja di PNS, sekarang sudah pensiun. Oke? Lanjutkan diskusinya. Tadi pertanyaan dari Mas Gilang bagus. Ada lagi yang mau tanya silakan.
Cek. Oke. Ya. Selamat pagi menjelang siang. Selamat pagi menjelang siang. Oke. Sebelum kita presentasi es breaking lagi, tugilan es lagi. Marina menari. Marina menari di atas menara. Nah. Ya. Oke. Berarti masih konsentrasi ya. Masih siap ya? Masih semangat? Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Luar biasa. Bersinar. Yes, yes, yes. Oke. Sekarang kita presentasikan dari kelompok 1, kelompok 2 dan seterusnya. Ya. Tapi Pak Guru acak dulu karena ada beberapa yang perlu disampaikan ya. Nah, oke, kita mulai dari kelompok 1 dulu tentang pengertian mobilitas sosial. Apa itu pengertian mobilitas sosial? Oke, bisa ke depan kelompok 1-nya. Oke, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, cukup. Oke, kita tampilkan presentasi dari kelompok 1. Aku sayang dia. Pengertian mobilitas sosial adalah perpindahan mobilitas orang atau sekelompok orang dari lapisan satu ke lapisan yang lain. Seorang yang mengalami perubahan kedudukan status sosial dari suatu lapisan ke lapisan yang lain, baik menjadi lebih tinggi maupun menjadi lebih rendah dari sebelumnya, atau hanya berpindah badan tanpa mengalami perubahan kedudukan. Oke, dari kelompok lain ada yang mau ditanyakan? Perpindahan tadi ya, perpindahan dari yang lebih rendah ke lebih tinggi. Lebih rendah ke lebih tinggi, contohnya apa? Mas, contohnya misalnya dari apa menjadi apa? Bebas. Dari apa misalnya Asmi? Oke, kita beri aplasan meriah ya. Dari gubernur menjadi presiden. Contohnya siapa? Megawati pernah jadi gubernur. Bapak Insinyur Joko Widodo. Tapi udah bagus ya, luar biasa. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, selanjutnya dari kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Kelompok 5 faktor 1, 2, 3, 4, 5 dampak positif ya. Ya, kelompok 5 masuk. Ini kelompok 5, silakan bisa ke depan. Tidak pakai mic nggak apa-apa, yang penting yang lain terdengar ya. Ini pakai mic Pak Guru lagi batuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
mereka. 3. Meningkatkan integrasi sosial antara kelompok yang berbeda. Hal ini dapat mengurangi ketegangan sosial, memperkuat hubungan antar individu dan kelompok, dan membantu masyarakat menjadi lebih inklusif dan saling mendukung. 4. Meningkatkan tingkat kesejahteraan individu dan masyarakat secara keseluruhan melalui memberikan kesempatan untuk memperoleh pekerjaan yang lebih baik, pendapatan yang lebih tinggi, dan akses ke sumber daya yang lebih baik. Mobilitas sosial dapat meningkatkan kualitas hidup individu dan membantu mengurangi kesenjangan sosial. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 5. Ada yang belum ngomong? Barangkali temannya ada yang mau tanya. Ada yang mau tanya? Ada? Kalau nggak ada, itu yang utama mendorong individu untuk lebih maju, betul ya? Maju ke depan atau ke belakang? Depan. Berarti agar kamu bisa maju harus bagaimana? Sekolahnya bagaimana sekolahnya? Sekolahnya harus berkarakter dan pintar ya. Nah, sesuai apa tadi? Profil belajar Pancasila. Bisa dicontohkan, Mas Hafiz? Mas kita bisa dicontohkan belajar biar lebih maju bagaimana? Misalnya biar belajar lebih maju Mas kita. Oke, ada yang mau ditanyakan? Beri tepuk tangan untuk kelompok 5. Oke, bisa kembali ke depan. Terima kasih. Nah, sekarang di tujuan pembelajaran kan ada bentuk mobilitas sosial. Tapi untuk menuju ini kan tadi ada pengertian, faktor, saluran, dampak. Nah, sekarang kelompok 7 dan 8. 7 maju ke depan, 8 siap-siap ya. Oke, kelompok 7 vertikal. Vertikal itu ada apa saja? Silakan ke depan Mas Hanif, Mas Jamal, Mas siapa? Mas Isnan. Satu lagi Mas Rizky. Oh, Mas Rizky ya. Oke. Pakai mic ya Mas. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 7. Beri tepuk tangan untuk kelompok 7. Nah, ada yang mau ditanyakan? Ini tadi ada vertikal ke atas, vertikal ke bawah. Ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas semua? Berarti untuk sementara tujuan pembelajaran kita untuk bentuk mobilitas sosial vertikal sudah tercapai. Oke, tinggal yang satunya lagi, kelompok 8 ya. Tapi sebelum ke kelompok 8, beri tepuk tangan yang luar biasa untuk kelompok 7. Oke, bisa kembali ke tempat Mas ya. Kelompok 8, Mas Jabar, Mas Azam dan Mas Dede Yusuf. Mau pakai mic Mas Saiful Jabar?
beri tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 8. Ada yang mau ditanyakan? Dari kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada? Tidak ada mobilitas. Kalau tidak ada, dipersilakan duduk kembali. Oke, beri aplaus yang luar biasa. Oke, aku lihatkan dulu lagi. Sebagai penguatan saja, tadi bentuk mobilitas sosial dari kelompok 7 kelompok 8 adalah vertikal ke atas, vertikal ke bawah, dan horizontal. Vertikal ke atas dari gubernur menjadi presiden, contohnya. Vertikal ke bawah dari menjadi PNS kemudian pensiun. Horizontal tadi sederajat dalam kedudukan yang sama, menjadi petani beralih menjadi supir, dari supir beralih menjadi buruh bangunan misalnya, dari apa lagi misalnya ya, dari juragan beras menjadi juragan sapi, ya kan sama ya. Itu horizontal, betul sekali yang dicontohkan teman kamu Mas Yanwar. Sebelum ketujuan pembelajaran yang kedua, nah kira-kira kelas 8 ada yang mau ditanyakan dulu? Sudah jelas? Alhamdulillah. Oke, LKPD yang berikutnya, LKPD lembar kerja peserta didik yang berikutnya, kalian amati tetangga-tetangganya kamu. Walaupun kamu posisinya di sekolah, tapi kan kemutan atau teringat tetangga ya. Kenalkan tetangganya sendiri. Kenal, ya ada yang kenal, ada yang belum kenal. Kalau kenal semua ya mungkin susah, waktunya kamu kan gak ada ya, sibuk sekali misalnya. Nah, sehingga menganalisis proses mobilitas sosial yang terjadi di masyarakat. Masyarakat keluarga boleh, tantenya, omnya, ibunya, mamanya, bundanya, nenek, pada buaya. Atau bapaknya, ayahnya, papanya, abinya, ya sama aja. Atau mbahnya, itu kan di keluarga, kan di masyarakat sama ya. Sehingga nanti coba kalian presentasikan yang proses mobilitas sosial di masyarakat. Oke ya? Dilanjut? Bisa, oke. Sekarang mobilitas vertikal ke atas dulu. Mobilitas vertikal ke atas, siapa yang mau mencontohkan? Oh ya, Mbak Okta. Oktanya ada dua ini, Okta sama Okta Safia bisa ke depan, Oktavia bisa ke depan. Mbak Oktavia yang akan mencontohkan mobilitas sosial vertikal ke atas. Nanti dianalisa ya, kira-kira sudah tepat apa tepat sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 3 akan mempresentasikan tentang contoh mobilitas vertikal ke atas. Contoh mobilitas vertikal ke atas. Sebelumnya, saudara saya tidak bekerja sebelum menikah. Setelah menikah, saudara saya bekerja sebagai pengusaha toko kue. Gimana? Setuju? Setuju. Sependapat? Sependapat. Saudaranya ada namanya ya, tapi nggak usah disebut ya, nggak usah. Ada yang mau ditambahkan, Mbak Oktavia?
Nggak ada. Beri tepuk tangan yang sudah menjawabkan Mbak Octavia. Silakan duduk. Oke, betul sekali ya. Menurut Pak Guru betul sependapat. Ya karena apa? Karena yang tadinya belum bekerja menjadi pengusaha kue. Karena sekarang kan zamannya aplikasi serba online ya. Kalau kamu males, bukan males ya, bekerjanya agak susah keluar, bisa menggunakan aplikasi online. Ada ke atas, ada ke bawah. Yang vertikal ke bawah yang mau mencontohkan siapa? Siapa? Oh, Mas Renaldi ya, Mas Renaldi. Ke depan sini. Mas Renaldi. Mas Aldi. Nama saya adalah seorang PNS. Nama saya sudah pensiun. Berarti contoh vertikal yang ke bawah, betul? Betul apa? Tepat apa? Sangat betul. Vertikal ke bawah. Jadi PNS sekarang pensiun. Berarti betul. Sependapat semua sekarang? Sependapat? Iya, oke, bisa duduk Mas Renaldi. Yang maju Mas Renaldi udah betul, udah bagus sekali kok ya. Kan vertikal ke bawah tadi. Oke, yang terakhir, menganalisis mobilitas sosial. Vertikal sudah, sekarang horizontal. Yang mau mencontohkan horizontal apa? Oh iya, ini mengacung Mbak Octavia. Octavia lagi. Mbak Aulia ya, Oktanya double. Silakan ke depan Mbak Aulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 6 mobilitas sosial horizontal. Pak Sumanto berjualan martabak di Wonosoban sekarang di Sawi. Oke, beri tepuk tangan untuk Mbak Okta Aulia. Silakan boleh duduk Mbak Okta Aulia. Tepuk tangannya mana? Ajak belit-belit tepuk tangannya. Horizontalnya dari sederajat, cuman mainnya kurang jauh. Dari Wonosoban berpindah jualan martabak lagi di Selawi. Horizontal Pak Guru, iya horizontal, cuma kan bermainnya kurang jauh. Maksudnya seperti itu. Tapi ya nggak apa-apa. Kayak kan tadi Pak Guru jadi guru di 2 Pangkal, pindah di SD Wonosoban 2, kan tinggal bilang 4 ya. Itu juga masuk horizontal. Oke. Sekali lagi, ini untuk presentasi sudah, diskusi kelompok sudah. Kemudian ada yang mau ditanyakan. Paham semuanya? Semangat semua? Ceria semua? Ada yang mau ditanyakan? Lambaikan tangan, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, sekarang kita untuk melakukan semangat lagi, ice breaking. Mari menari ya, berdiri semuanya. Berdiri semuanya. Ya. Yang mau memimpin di depan siapa? Beset ini di depan ini. Mbak Isna, Mbak Marsa, Mbak Marsa. Ayo Mbak Marsa. Pak Guru lagi berarti yang mau depan. Ya berdiri semuanya, berdiri. Ya. Karena diskusi kelompoknya Pak Guru anggap sudah cukup, barangkali agak malu-malu, yang putra boleh ke putra, nggak apa-apa ya. Ya oke.
Marina menari di atas menara, di atas menara, Marina merana. Ada cukup? Oke, selanjutnya kita mau refleksi diri. Ya, mau refleksi diri. Pak Guru bagi sticky note nanti ditempelin di papan. Oke ya. Atau dibacakan ya nggak apa-apa nanti ya. Bacakan langsung. Oke, sekarang ditulis di sticky note-nya, ditulis di sketnya. Perasaan titik 2 ya. Perasaan kamu hari ini bagaimana? Ya, ditulis di sticky note-nya. Itu namanya sticky note. Ditulis, jangan blomo. Nanti kan jimelang kan. Senangnya lah. Kalau menangkap Pak Guru sambil dong. Sudah? Perasaan kamu sudah dituangkan? Sudah. Berikutnya di bawahnya, apa-apa di bawahnya ya. Cara belajar untuk belajar hari ini gimana? Istimewa? Luar biasa? Atau bagaimana? Silakan tulis. Belajar hari ini, jadi perasaannya sudah. Belajar hari ini sudah. Sudah? Karena tujuan pembelajarannya tadi tidak ada yang bertanya. Ada yang bertanya, ada, tapi kemudian jelas. Sehingga kira-kira ada kesulitan apa tidak pembelajaran hari ini? Tulis. Kalau ada kesulitan, kesulitannya di mana? Biar nanti Pak Guru perbaiki ke depan. Iya, ada kesulitan apa tidak? Kalau tidak ada ya tidak. Ada kesulitan. Saya kira refleksinya cukup untuk 3 saja ya. Cukup bisa dari kelompok ini, dari barisan ini, Pak Guru minta bantuan sama Mas Rafiq sama Mas Asmi. Dimintain semua Mas Asmi. Barisannya kamu nanti tempelin semuanya di situ. Yang sebelah sini Pak Guru minta bantuan Mas Gilang sama Mas Nafis, dimintain barisan sini. Yang sebelah sini Pak Guru minta bantuan Mas Saiful Jabar, diambilin semuanya. Sama Mas Isnan
pasti senang. Diambilin semuanya, nanti tempelin loh, ditempelin. Mas Rafiq, ditempelin di situ. Iya, dibangun ditempelin. Dan tempelin semuanya, iya. Ditempelin semuanya ya sudah. Oke, Pak Guru Skill ya, Pak Guru Skill. Oke, perasaan luar biasa menyenangkan. Belajar pada hari ini sangat istimewa. Ada kesulitan? Tidak ada. Besok seperti ini lagi Pak. Oke. Belajar hari ini menyenangkan. Perasaannya senang. Pembelajaran sangat menyenangkan, tapi asik ini ngeprank Pak Guru nih, ini ngeprank, asik banget nih, temannya Pak Guru banget ya. Nah, perasaannya Pak sangat tersiksa dan sengsara, tapi bohong, yang benar asik. Nah ini ngeprank Pak Guru nih, ya. Pembelajarannya tidak asik karena teman tidak membaca, tapi bohong. Sebenarnya pembelajarannya senang. Nah ini oke banget ya. Pranknya bikin Pak Guru jantungan ya. Nah, terima kasih untuk refleksinya hari ini. Terima kasih untuk kelas 8C. Kemudian kita bisa simpulkan bahwa tujuan pembelajaran kita kali ini sudah tercapai ya. Nah sehingga besok materi selanjutnya kalian belajar tentang kerajaan-kerajaan Hindu Buddha dan kerajaan Islam. Bagaimana masuknya Islam di Indonesia, bagaimana masuknya Hindu Buddha ke Indonesia. Akan tetapi tugasnya kamu tadi kan sudah Pak Guru bagi di LKPD ya. Tugas individu. Kalau tugas kelompok tadi sudah dipresentasikan. Contohnya sudah, yang belum tugas individu yang tadi di LKPD, sehingga nanti dikerjakan untuk penilaian sumatif kalian ya. Nah, kegiatan pembelajaran hari ini ada yang mau ditanyakan? Ini terakhir, ada yang mau ditanyakan Pak besok bagaimana? Ada yang mau ditanyakan? Perasaan kalian bagaimana tadi? Nah, besok seperti ini lagi. Cuma ditambah minum ya, satu-satu. Oke. Saya kira pembelajaran hari ini cukup sampai di sini, karena yang di sana sudah bahagia dengan yang lain. Oke ya, apa Rafiq? Cukup sekian dan terima kasih. Pintar itu penting, tapi jauh lebih penting karakter, karena karakter akan membawa kita ke tingkat mobilitas vertikal yang paling tinggi. Karakter sesuai profil belajar Pancasila. Semangat, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.